Habib Muhsin, Alatas, dan kawan-kawan yang lain, Habib Fakri, Rodi, Ustaz Dokter. Sekarang semua juga sudah mendengar adanya istilah revolusi akhlak. Saya ingin menekankan, sejak 2004, kemudian saya tulis buku, diterbitkan 2010, Manifesto Revolusi Fungsional. Revolusi adalah satu upaya perubahan secara cepat dan mendasar. Dengan kata fungsional, berkapasitas dan memiliki otoritas. Jadi perubahan secara cepatnya itu lewat fungsi-fungsi yang melekat dalam diri kita. Hanya orang-orang yang punya integritas, kapasitas dan otoritas untuk bisa merubah keadaan. Nah, itu tanya diri kita, apa kapasitas kita? Punya otoritas apa kita? Dan juga integritas itu udah pasti soal kejujuran, soal kebenaran dan keadilan, atau secara umumnya disebut akhlakul karimah. Itu integritas. Jadi jauh 10 tahun lalu sebelum Habib bicara sekarang, saya bicara. Saya tidak bermaksud saya lebih dulu dan lain sebagainya, tetapi saya ingin tekankan, saya bersyukur Habib Rizik mengistilahkan revolusi akhlak. Artinya menjustifikasi atau membenarkan cara berpikir saya sudah 10 tahun lalu, begitu. Oleh karena itu, perubahan apa yang perlu kita secara cepat dan mendasar melalui integritas, otoritas dan kapasitas kita, yang itu di dalam berbangsa dan bernegara. Apa yang harus dirubah? Cara pandang kita yang mengenai visi, misi, program, dan output dari program untuk bangsa Indonesia ini. Visi di dalam berbangsa dan bernegara yang harus dirubah secara mendasar dan cepat adalah menempatkan cara berpikir kita secara osjulir, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Perubahan apa? Visinya, yaitu Indonesia beriman dan bertakwa. Itu visi yang harus kita bangun bersama. Karena banyak sekali ayat Quran yang menekankan kita ini sebagai manusia tinggal dimanapun tidak boleh lepas dari iman dan takwa. Maka itu harus jadi visi kita bersama sebagai orang yang beriman dan bertakwa untuk mewujudkan perubahan secara cepat dan mendasar terhadap Republik Indonesia ini yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Saya bisa buktikan secara sejarah, dulu Indonesia belum dikenal. Masyarakat kita lebih kepada masyarakat animisme, bahkan politeisme. Juga kita terpecah-pecah dalam bentuk yang sifatnya kedaerahan-kedaerahan dan kerajaan-kerajaan. Kemudian dengan adanya perjuangan kita mulai dari Wali Songo, kemudian diteruskan oleh Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, kemudian Hasanuddin, dan seterusnya para pangeran dan pahlawan nasional itu, dan sampailah kepada suasana tahun 45. Ada partai politik dari kita semua, namanya Masyumi, Majelis Syuro Kaum Muslimin Indonesia, terdiri dari NU, Muhammadiyah, Persis, PRI, SI, dan semua komunitas umat Islam bergabung dalam Masyumi. Dan secara sejarah kepartaian di Indonesia waktu itu ada 3. 1 PNI, Partai Nasionalis Indonesia, 2 Masyumi, yang ketiga PKI. Jangan lupa ada PKI. Dalam perspektif sejarah itulah
kita melihat secara jelas menurut Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang terdahulu sebelum kami. Dalam konteks partai politik, orang sebelum kita ada Masyumi tadi dengan berbagai sektornya itu. Kemudian dalam konteks yang nasionalis ada PNI. Kemana PNI sekarang turunannya? Jadi PDIP. Yang Masyumi kemana? Pecah-pecah. Ada P3, ada PAN, ada PKS, ada PKB. Itu faktanya. PBB. Nah, pertanyaan yang seriusnya, PKI kemana? Kemana PKI? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kemana? PDI. Tidak fitnah, karena diakui. Minimal Ripka Ciptane mengakui, aku bangga jadi anak PKI, jadi anggota DPR. Menurut catatan, kurang lebih 100-an anggota DPR dari PDIP itu terafiliasi kepada PKI. Itu satu bukan fitnah, hasil dari Khalid dan Banu. Maka saudara-saudara, persoalan seriusnya hari ini sudah terjadi kudeta konstitusional melalui HIP, haluan ideologi Pancasila. Saya bisa buktikan dari 3 sudut. Sudut pertama, adanya ADART dari PDIP pasal 5 ayat 1, pasal 6 dan pasal 10 yang menyatakan partai itu menekankan perjuangannya berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Padahal Pancasila yang resmi berlaku adalah 18 Agustus 1945 yang merupakan hasil kajian dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Kenapa jadi berubah ketuhanan yang Maha Esa? Karena banyak pihak, terutama Indonesia Timur, dalam sejarahnya demikian yang kita ketahui, meminta 7 kata dicoret. Untuk saat 18 Agustus jam 10 pagi, sidang cuma 2 jam, ya. Wahid Hasim sudah pulang karena sudah dinyatakan kemerdekaan 17 Agustusnya. Kemudian Haji Agus Salim juga nggak ada, yang ada Ki Bagus Hadikusumo. Dalam rapat 18 Agustus itu, Ki Bagus adalah ketua umum pertama Muhammadiyah. Dia mengusulkan kalau 7 kata dicoret, maka harus ada penggantinya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ Soekarno setuju, Bung Hatta setuju, panitia 9 semuanya setuju. Ya, artinya Soekarno sendiri sudah tidak menginginkan Pancasila 1 Juni. Ditambah lagi tahun 1959 bulan Juli tanggal 5 terjadi dekret presiden mengisyaratkan dengan sangat jelas kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Nah, itu yang tugas primari Bung Doli, jangan lupa. Basis kembali ke Undang-Undang Dasar 45 adalah jiwanya itu Piagam Jakarta. Apa isi Piagam Jakarta? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu poin penting. Sekarang itu udah nggak ada. Menurut pernah saya debat di ILC, kan udah nggak hilang 7 kata. Ingat, dalam sejarah hukum tidak hilang 7 kata itu dalam perspektif substansi. Kenapa? Karena ditambahkan di tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan secara kejiwaannya. Menjiwai struktur dari Undang-Undang Dasar 45. Dan kemudian Pancasila yang diakui sampai hari ini adalah yang 18 Agustus yang merupakan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang 1 Juni 45 ketuhanan itu di dalam nomor 5 isinya
ketuhanan yang berkebudayaan. Itu kudeta konstitusionalnya itu, saudara. Artinya undang-undang haluan ideologi Pancasila menggeser tauhid. Sila pertama itu kan tauhid. Saya mau bertanya secara intelektual, ada nggak agama selain Islam yang paham berketuhanan yang Maha Esa? Ada nggak? Tidak ada. Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha tidak punya konsep Tuhan. Saya sudah berdebat soal ini sama pendeta juga. Anda lihat, klik Google Absolut Tuhan Egy Sujana tahun 2004. 7 jam saya berdebat sama mereka. Ada 7 episode dari video ini. Ya, sekarang bisa diklik Google. Satu buku sejarah. Bahwa tidak ada yang bisa menyatakan secara berkas, dokumen dan lain sebagainya ada petunjuk ketuhanan yang Maha Esa itu ada yang lain dari Islam. Nggak ada. Cuma maka logika hukumnya secara sakral, jika Pancasila ansih tanpa ada ajaran Islam, maka agama lain selain Islam tidak boleh hidup di negeri ini. Kenapa? Bertentangan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bisa hidup? Karena justru ada ajaran Islam dengan perintah surat Al-Kafirun lakum dinukum. Itulah yang membuat mereka diberikan hak itu. Allah yang memberikan. Artinya mereka kalau konsepnya tahu diri, mereka harusnya berterima kasih kepada ajaran Islam. Kalau nggak ada ajaran Islam, bertentangan dengan Pancasila, nggak boleh hidup dong. Itu logika hukum. Ya, tidak bisa dibantah. Saya ngomong gini udah puluhan tahun, nggak ada yang bisa bantah saya. Profesor mana? Nggak. Karena benar adanya begitu. Ya, cuma selalu diselewengkan. Ya, tidak diterima secara pendapat ilmiah ini karena kepentingan politik. Nah, maka perjuangan 212 kita, kebersamaan aliansi kita ini adalah memperjuangkan nilai-nilai tauhid yang sudah resmi diberlakukan di Indonesia. Resmi, sila pertama tuh. Bahkan banyak umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya keliru. Misalnya, coba jawab, apa dasar negara Republik Indonesia? Semua begitu. Padahal ada nggak satu pasal saja yang menyatakan dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila? Tidak ada, saudara. Dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 UUD 45 berlaku sampai akhir. Ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Makna hukumnya apa? Dasar negara kita adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Maka seyogyanya hukum Islam berlaku di Indonesia ini. Berlaku seyogyanya. Siapa yang harus memberlakukan? Menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 5 ayat 1 Junto pasal 20 pasal 21 UUD 45 adalah Presiden dan DPR. Karena mereka lah yang punya hak membuat hukum. Pertanyaan seriusnya, apabila Presiden dan DPR iman Islamnya tidak kuat, tidak komitmen kepada Allah, mungkinkah lahir hukum Islam? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Maka logika terbaliknya, Presiden dan DPR-nya harus beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti lahir hukum Islam. Bertentangannya dengan Pancasila? Tidak, ini justru melaksanakan Pancasila. Tapi mereka pintar strategi kontra intelijennya dibalik, dipelintir seolah-olah Islam menentang Pancasila. Saya mengalami sejarahnya
undang-undang tentang ajas tunggal Pancasila. Ya, sampai untuk itu ya harus ngadami di penjara juga. Karena apa? Saya menentang ajas tunggal, bukan Pancasilanya. Karena logika menunggalkan sesuatu berarti menidakkan yang lain. Sama dengan tauhid, la ilaha illallah. Jadi teori tauhid itu artinya mengenolkan siapapun, nggak ada yang dianggap kecuali Allah. Jadi yang satu itu cuma Allah. Itu yang disebut wahid. Itu juga disebut ahad. Ahad itu esa. Jadi la ilaha illallah artinya mengenolkan, menidakkan yang lain dalam kehidupan kita ini kecuali Allah lah yang kita anggap. Itu tauhid. Nah, ajas tunggal juga begitu. Dalam pengertian nggak boleh ada yang lain. Buktinya ajas Islam digosur, nggak boleh. Saya waktu itu ketua HMI cabang Jakarta. 3 menit lagi, Pak. 3 menit. Oleh karena itu di dalam kesempatan ini kita perlu memahami sejarah ya, yang begitu panjang, banyak kenyimpangan. Jadi soal 3 menit mesti ditambahin sih nggak apa-apa sebenarnya. Sejarah. Ya loh. Ya oke. Ya. Jadi poin pentingnya adalah begini saudara. Di dalam konteks kudeta konstitusional tadi sudah terjadi yang memperjuangkan namanya PDIP, mengusulkan itu, juga BPIP, juga fraksi-fraksi kecuali PKS dan Demokrat. Inilah yang inisiator dari perubahan itu. Apa buktinya? Sudah jadi RUU. Nah, menurut ilmu hukum pidana, ya, tata negara, telah terjadi yang namanya perubahan makar ideologi. Hanya diatur di KUHP pasal 107 gitu. Juga dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 yang mengatakan tentang adanya perubahan ini. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, orang tidak banyak mengerti bahwa ini telah terjadi kudeta. Karena sudah jadi RUU ya. Dan RUU pakai biaya negara bikin itu nggak sembarangan. Jadi satu tadi buktinya ada di ADRT PDIP sebagai inisiator, kedua jadi RUU, kemudian ketiganya tinggal untuk diundangkan ya. Tapi untuk itu kita nggak boleh lemah karena tetap harus ada. Anda bayangkan kalau waktu itu nggak ada Ki Bagus, padahal sendiri hancur kita ya. Tapi karena ada Ki Bagus, atas izin Allah justru dimenangkan kita. Apa? Dasar negara kita jadi Allah. Di dunia ini saya pelajari secara hukum tata negara, tidak ada dasar negara yang berdasar kepada Tuhan atau Allah kecuali Indonesia. Jadi ini anugerah besar buat negeri kita ini. Maka itulah jangan ada presiden sudah 7 kali ganti presiden, tidak ada yang komit kepada tegaknya syariat Islam. Tidak ada. Mana? Dan sekarang udah Allah kasih coba Kiai Gus Dur jadi presiden, Kiai Ma'ruf Amin jadi wapres. Tidak ada dari pikiran mereka melontarkan untuk bagaimana tegaknya negeri. Tidak ada. Allah kasih menang lagi Anies Baswedan. Sampai hari ini tidak ada perda atau pergub yang bersyariat Islam. Misalnya melarang miras misalnya. Enggak ada. Untuk apa jadi gubernur kita dukung kalau kayak begitu? Enggak menegakkan hukum Islam. Ikut salah kita. Ya. Jadi ini enggak ada tendensi apa-apa, tapi kritik saya. Untuk supaya ke depan jangan lagi kita dalil-dalil yang enggak benar. Tidak bermaksud menyinggung siapapun, Pak Habib ya. Misalnya Istimewa Ulama menyepakati pemimpin untuk jadi presiden yang nggak sholat, Prabowo kemarin, tapi diiyakan dan lain. Gimana coba logika? Tidak bermaksud saya menyinggung siapa, tapi itu kan ukuran. Makanya nggak pernah jadi berhasil perjuangan kita ini, karena kita tidak konsisten
dengan apa yang Allah sudah perintahkan. Ya, ada lihat di dalam konteks yang Allah maksud itu di surat Hud surat 11 ayatnya 52. Ya, siapa yang mau memulai itu harus dengan banyak istighfar dan betul-betul bertaubat kepada Allah, maka Allah akan datangkan rezeki atau hujan deras yang begitu dahsyat dan Allah tambahkan kekuatan. Anda boleh cek surat Hud ayat 52. Kemudian diterangkan lagi di surat Fussilat surat 41 ayatnya 30, siapa yang istiqomah la ilaha illallah, Allah akan datangkan ketenangan hatinya melalui malaikat-malaikat. Boleh dilihat di sini. Nah, kita enggak begitu. Sekarang euforia itu begini-begini, ya, apa? Akhirnya terjebak urusannya cuma baleko, ya, dan lain-lainnya yang menurut saya tidak signifikan. Akhirnya sekarang mau dipersoalkan cuma prokes, ya, protokol kesehatan, bukan substansi tauhid. Mestinya tauhid ini. Jadi berjuang kita juga enak. Kalaupun matinya sahid, bukan yang lain-lain. Ini menurut saya mesti ketegasan dan kejelasan yang betul-betul janji kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.